Bayangkan, satu hal ini dulu. Timnas Indonesia masuk lapangan, bukan lagi dengan rasa takut kalah, tapi dengan keyakinan penuh. Kami datang untuk menang. Inilah pesan besar yang terus digaungkan John Herdman. Bukan soal taktik dulu, bukan soal formasi, tapi soal pola pikir. Menurut Herdman, selama mental timnas masih merasa sebagai underdog, Indonesia akan selalu bermain setengah hati. Bermain rapi, iya. Bermain disiplin, iya. Tapi belum cukup kejam untuk menang di level tertinggi. Dan inilah yang ingin ia ubah. Herdman menegaskan bahwa sepak bola modern bukan hanya soal kualitas individu, tapi tentang keberanian untuk percaya diri menghadapi siapapun, termasuk Jepang, termasuk tim-tim Eropa. Kalimatnya sederhana, tapi maknanya dalam. Kalau kamu masuk lapangan dengan pikiran kami lebih lemah, maka kamu sudah kalah sebelum kick-off. Selama ini, saat menghadapi tim besar, timnas Indonesia sering terlalu menghormati lawan, terlalu bertahan, terlalu berhitung. Padahal, kata Herdman, sepak bola tidak memberi hadiah pada tim yang hanya berharap selamat. Ia ingin pemain Indonesia berpikir seperti ini. Kami mungkin tidak lebih terkenal, tapi kami bisa lebih lapar, lebih agresif, dan lebih berani. Kalau pola pikir ini tertanam, maka menghadapi Jepang bukan lagi soal bertahan 90 menit, tapi soal mencari celah untuk menusuk. Herdman mencontohkan bagaimana tim-tim Asia lain bisa membuat kejutan. Karena mereka berhenti merasa kecil, mereka tidak lagi bermain untuk kalah tipis, tapi bermain untuk membuat lawan panik. Dan di titik ini, timnas Indonesia sebenarnya punya modal besar. Kecepatan, daya juang, dan energi pemain muda yang tidak kenal takut. Yang kurang selama ini hanyalah satu, mental pemenang. Jika pola pikir ini benar-benar berubah, Indonesia bukan cuma bisa menyulitkan Jepang, tapi berani menantang mereka secara langsung. Lalu bagaimana dengan negara Eropa? Herdman tidak bicara omong kosong. Ia tahu betul bagaimana rasanya menghadapi tim-tim besar Eropa. Dan menurutnya, banyak tim Eropa tidak siap menghadapi lawan yang bermain tanpa rasa inferior. Bayangkan, skenario ini berani menekan tinggi dan tidak panik saat menguasai bola. Negara Eropa yang biasanya meremehkan mulai frustrasi, mulai kehilangan ritme. Dan disitulah rasa malu bisa terjadi. Bukan karena Indonesia curang, bukan karena keberuntungan semata, tapi karena mental Indonesia sudah naik level. Pesan Herdman jelas. Jangan bangga hanya karena main bagus, tapi kalah. Sepak bola tidak mencatat itu. Yang dicatat sejarah adalah siapa yang menang dan siapa yang berani bermimpi besar. Sekarang pertanyaannya tinggal satu. Apakah timnas Indonesia siap mengubah cara berpikirnya? Kalau jawabannya iya, maka Jepang bukan lagi mimpi yang mustahil. Dan mempermalukan negara Eropa bukan lagi sekadar angan-angan. Karena begitu mental berubah, peta kekuatan sepak bola juga ikut berubah. Dan mungkin era baru timnas Indonesia